Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuki materi yang ketiga, yakni kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Nah, kana dan saudara-saudaranya ini terkumpul dalam bait Qala Ibnu Malik, kakana dolaba ta adha asbaha amsa wa sorolaisa zalabariha. Nah, dari bait tersebut ada total 10 saudara-saudaranya kana, meliputi kana dolabata adha asbaha amsa wasoro bata amsa bariha infaka dama. Nah, dari 10 saudara-saudaranya kana tersebut yang familiar pasti kita dengar kan biasanya kana ya. Nah, adapun amalnya kana sendiri adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ya, tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merafakkan isim dan menasabkan khobar. Jadi khobar yang biasanya i'rabnya itu rofa diganti menjadi i'rabnya nasab karena kemasukan kana wa akhwatuha, kemasukan salah satu dari kana wa akhwatuha. Jadi khobar yang awalnya itu i'rabnya pasti rofa dengan tanda dhammah dhahirah ya, itu menjadi i'rabnya nasab dengan tandanya biasanya fathah dhahirah. Seperti contoh kana zaitun qaiman. Kana zaitun qaiman, katanya kan kemasukan kana zaitun qaiman, zaitun utawi zaid terkibnya jadi mubtada, qaiman iku wong kang ngadeg. Nah, qaiman sendiri terkibnya menjadi khobar dan tanda khobarnya ini fathah dhahirah karena kemasukan kana, seperti itu. Nah, mungkin itu untuk kana wa akhwatuha. Nah, dalam kitab Risatul Aklam sendiri ada dijelaskan tentang beberapa keistimewaan kana. Antara lain, 1. Kana itu dihukumi zaidah bila jatuh di tengah-tengah dua perkara yang berhubungan dan saling membutuhkan. Dan kana itu sikotnya madi. Contoh, makana aswaha alima man taqaddama. Gitu. Jadi kana ini ketika berada di antara dua kalimat ini yang saling berhubungan ini dihukumi sebagai zaidah saja, seperti itu. Dan ini bentuknya madi ya. Makana telah sudah lewat begitu. Nah, adapun keistimewaan kedua yakni apabila kana jatuh setelah inna atau lau syartiyah, maka kana dan isimnya boleh dibuang dan khobarnya tetapkan. Contoh, almar'u makhziyu bi amalihi inna khairan fa khairun, ay in kana amaluhu khairan fa jazaohu khair atamisu walau khataman min hadid, ay walau kana ma taltamisu khatiman min hadid. Seperti itu. Adapun keistimewaan kana yang ketiga yakni sigotnya berupa mudhari. Sigotnya mudhari ketika tingkah jazm. Jadi ketika jazm atau jazm kan tandanya sukun, itu kananya bersifat mudhari, kanat, seperti itu. Contoh, fa'in yatufa au yaku ba'da al-rusif. Ini seperti bait alfiyah. Adapun artinya ini seperti amsa, terus asbaha ini waktu, amsa ini kemarin, asbaha pagi ini, gitu. Di kadang waktu, seperti itu. Terus kana wa akhwatuha dalam segi amalnya itu ada 3 macam. Ingat-ingat, kana dalam segi amalnya ini ada 3 macam, yakni amal tanpa syarat, amal dengan syarat, dan amal dengan syarat didahului. Amal tanpa syarat, amal dengan syarat
didahului nafi, dan amal yang dengan syarat didahului ma masdariyah. Jadi kesimpulannya, amalnya kana ini ada 3 syarat, yakni yang pertama ini amal yang tanpa syarat, berarti ada tambahan huruf apapun, yang yakni contohnya kana artinya ono, betulah sering, data sakwengi, amsa ini sesore, adha pagi, asbaha pagi juga. Adha dan asbaha ini lebih bagian asbaha, jadi adha itu pagi, namun kalau pagi-pagi sekali berarti asbaha, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini adalah amal dengan syarat didahului nafi. Nafi ini larangan atau syibih nafi. Nahi doa ada 4. 1. Mazala, ma bariha, ma infaka, ma fati'ah. Ada 4 ya. Nah, untuk yang ketiga sendiri adalah amil dengan syarat didahului ma masdariyah. Kalau tadi didahului ma nafi, ini didahului ma masdariyah. Ini ada 1 ya. Ada 4, ada 1 nih, madama. Terus kana wa akhatuha dalam segi tasrifnya juga ada 3, yakni kamilut tasrif, nasiqut tasrif, dan adamu tasrif. Kalau kamilut tasrif ini sempurna tasrifannya, bentuknya madi atau mudhari', masdar, isim, fa'il boleh, amr atau nahi juga boleh. Ada 7, yakni kana, dhalabata, amsa, adha, asbaha, soro. Adapun kana tasrifan yang kedua yakni naqisu tasrif, tidak sempurna tasrifannya, terdiri dari fi'il madhi, mudhari', isim fa'il, nahi. Kalau dalam bait sendiri ini ada 4, yaitu mazala, ma infaka, ma fati'ah, ma bariha. Adapun yang ketiga yakni ada mutasrif, yakni yang tidak bisa ditasrif, hanya berlaku madi saja. Ada 2, yakni dama dan laisa, seperti itu. Terus naqis adalah, mungkin nanti kalau menemui naqis adalah fi'il yang selalu membutuhkan ma'mul mansubinya, tidak cukup dengan ma'mul marfu'nya. Contoh, laisa zaitun qa'iman, jadi membutuhkan tambahan seperti itu. Tam, oh iya, ini ada fi'il yang naqis, tam ya, terus khobarnya wa akhatuha. Ya, kalau tam adalah fi'il yang sudah cukup dengan ma'mul marfu'nya, jadi tidak perlu tambahan, seperti contohnya ma damatis samawati wal ard. Nah, itu contoh dari tam. Nah, khobarnya kana wa akhatuha boleh mendahului isimnya. Contoh kana iman zaitun. Nah, khobarnya kan khobar kana. Tadi ingat amalnya kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kana ini kana ya, kok iman ini khobarnya dibaca nasab, seperti itu. Terus contoh lain, laisa qa'idan amarun, dan boleh mendahului kana wa akhatuha selagi khobarnya laisa, mazala, mabariha, mafati'ah, maifaka, dan madama. Contoh iman kana zaitun. Mungkin ini pembahasan dari saya mengenai kana wa akhatuha. Intinya amalnya kana yakni tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Adapun huruf-huruf kana terkumpul dalam bait qala Ibnu Malik, kakana dhalabata adha asbaha amsa wa sara laisa zalabariha. Syukran katsiran ala hudurikum wa ijtimaikum wa timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.